Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, it is a great pleasure to meet you all today. I do hope that you are all in a good condition and good health. Bapak dan Ibu, hari ini kita bertemu masih dalam rangkaian diklat fungsional bagi pemeriksa ahli pertama. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Hari ini kita ada di salah satu mata pelatihannya yang pastinya akan mendukung peran dan Bapak dan Ibu setelah nanti menyelesaikan seluruh rangkaian diklat ini dan memulai perannya sebagai pemeriksa pertama atau anggota tim pemeriksaan, begitu ya. Jadi kemarin kan Bapak dan Ibu sudah mempelajari tentang jenis-jenis pemeriksaan di BPK, lalu teknik-teknik pemeriksaannya, kemudian juga manajemen pemeriksaannya. Nah, hari ini topik yang akan kita bahas tidak kalah penting, yaitu tentang fraud awareness, begitu. So before we start, I would like to introduce myself. My name is Septi Riani. You can call me Septi. I am Widya Iswara in Badan Diklat PKN. And then this is my WhatsApp number and also email address. So after this, if you would like to discuss any topic related to fraud, you can contact me at the contact numbers. And before this, I have been involved in developing the curriculum and also modules for any fraud-related training in Badan Diklat. So it is a great pleasure if we can discuss more later. Oke, jadi tujuan kita hari ini ngapain Bapak dan Ibu? Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, kita di sini ingin membahas tentang fraud supaya apa? Supaya pertama Bapak dan Ibu nanti saat menjadi anggota tim pemeriksaan, pertama tahu fraud itu yang kayak apa sih gitu ya, bentuknya seperti apa gitu ya. Lalu juga Bapak dan Ibu bisa mengkategorikan perbuatan yang termasuk fraud itu yang mana begitu. Lalu yang ketiga, Bapak dan Ibu diharapkan tuh bisa juga mengidentifikasi elemen-elemennya gitu. Elemen fraud itu apa saja. Nah, jadi inilah agenda pembelajaran kita sesi ini, yaitu yang pertama kita membahas definisi, lalu yang kedua kategori, dan yang ketiga elemen, begitu ya. Nah, jadi sekarang sambil saya ingin berkenalan dengan Bapak dan Ibu, saya ingin masing-masing memikirkan dulu nih, apakah pernah sebelumnya gitu ya, dari pengalaman Bapak dan Ibu melihat, mendengar, atau membaca berita begitu ya tentang suatu kejadian yang menurut Bapak Ibu itu adalah fraud begitu. Jadi monggo silakan Bapak dan Ibu masing-masing tolong pikirkan dulu satu kejadian saja gitu ya. Nanti kita sharing bareng-bareng sambil saya berkenalan dengan Bapak dan Ibu begitu. Silakan. Baik, terima kasih. Sekarang kita mulai sesi sharingnya ya. Jadi saya pengen mendengar ini dari beberapa orang dulu deh. Mungkin dari sisi sebelah sini, iya bagaimana? Dengan siapa Ibu? Oh, dengan Ibu Eli. Baik. Ibu, apa Bu yang pernah Ibu lihat atau dengar yang menurut Ibu itu fraud? Oke, baik. Oh, oke. Jalan-jalan di mall di jam kerja. Oke, Bu, baik. Ini Bu Eli aslinya mana Bu? Oh, ke Jakarta. Makanya sering lihat ya Bu ya, pegawai lagi jalan-jalan di mall siang-siang. Baik Bu Eli, terima kasih. Ada lagi dari sisi sebelah sini. Oke, dengan Bapak siapa? Pak Ari. Dari mana Pak? Oh, dari Jogja. Siap. Pak Ari, bagaimana Pak? Apa yang menurut Bapak fraud? Oke. Wah, manipulasi dokumen Pak. Manipulasi dokumen apa? Manipulasi dokumen pertanggungjawaban SPJ gitu ya. SPJ untuk apa Pak? Oh, kalau perjalanan dinas keluar kota. Oke, baik. Maksudnya manipulasi gimana Pak? Buktinya? Oh, buktinya dimainkan begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Satu lagi deh, dari pojok yang sebelah sana mungkin dengan Ibu siapa? Ibu Meta, ya silakan Bu. Oh, menurut Ibu Meta misalkan ada yang mencuri Bu, ya, mencuri uang kas begitu, mencuri uang dari brankas, oke, mencuri uang dari brankas. Baik, kita di sini sekarang sudah punya 3 contoh perbuatan begitu ya. Cuma mana di antara 3 ini yang termasuk fraud? Nah, nanti kita bahas
sebelum kita tahu yang mana, kita coba lihat dulu definisinya. Nah, ini video ini adalah definisi fraud menurut ACFE. ACFE itu adalah the Association of Certified Fraud Examiner. Jadi semacam asosiasinya para pemeriksa yang bersertifikat CFE begitu ya di seluruh dunia. Mari kita dengarkan dulu. What does fraud mean to you? It's probably not something you think about every day. Well, fraud affects every part of your life. Your home, your car, your job, your healthcare, your education, your bank, your travel, your inheritance, where you shop, your city infrastructure, and identity thieves and hackers are working around the clock to commit fraud. So what is fraud? It's more than just what makes headlines. Fraud is the intentional manipulation of the truth for financial or Baik Bapak dan Ibu, jadi inilah definisi fraud menurut ACFE. Jadi fraud didefinisikan sebagai penggunaan kedudukan seseorang untuk memperkaya dirinya gitu ya, melalui penyalahgunaan yang disengaja. Yang disengajanya di sini di highlight Bapak dan Ibu. Nah, atau juga penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi. Nah, sebelum kita balik lagi ke yang 3 hal tadi Bapak, contoh yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami di sini ya, kita masuk dulu ke kategori fraud. Karena begini, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang masuk ke fraud, mana yang bukan begitu. Kita mengenal ada 3 istilah ini Bapak Ibu. Ada fraud, ada abuse, ada error. Menurut Bapak dan Ibu dulu nih, ini ketiga hal ini sama atau beda? Sama atau beda? Oh, sama Pak. Oke, menurut Pak siapa? Pak Denny. Ya, Pak Denny kenapa sama Pak? Oh, sama-sama mengambil sesuatu yang bukan haknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny. Kalau dari sebelah sini mungkin Ibu siapa? Ibu Riri? Ya, beda. Bedanya di mana Bu? Oh, beda tulisannya katanya. Siap. Terima kasih. Nah, ini dulu deh. Sekarang dengan teman sebelahnya ya, saya ingin Bapak dan Ibu coba diskusikan dulu deh dengan teman di sampingnya, begitu ya. Menurut Bapak dan Ibu, hal bertiga ini sama atau beda? Kalau sama di mana? Bedanya di mana juga kalau beda, gitu ya? Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah ya diskusinya ya. Kita coba bahas. Dari sebelah sini tadi Ibu Riri bagaimana Bu dengan teman sebelahnya, kan tadi katanya beda gitu ya. Kira-kira bedanya di mana Bu? Oke. Oh, kalau yang error itu orangnya yang error begitu katanya ya. Oke, siap. Kalau dari tadi Pak Denny di sini bilangnya sama. Oh, tetap kekeh katanya karena memang mengambil sesuatu untuk memperkaya diri semuanya. Oke, siap. Nah, Bapak dan Ibu, kalau saya kasih contoh satu nih. Ada seorang pegawai yang menyusun laporan keuangan. Lalu beliau itu tanpa ada niatan apapun, lalu ternyata salah mencatat kwitansi 10 juta, ternyata dicatat 1 juta. Menurut Bapak dan Ibu itu fraud atau bukan? Kita lihat dari sini deh, fraud, abuse, error. Nah, terbagi lagi, ada yang bilang iya, ada yang bilang bukan, gitu. Kita lihat dulu, ternyata beda loh Bapak dan Ibu ketiga hal ini. Kalau fraud itu harus bisa dibuktikan ada niatan. Niatan yang seperti apa? Nah, kalau tadi yang tadi dicontohkan gitu ya, bahwa ada kesalahan pencatatan karena kelalaian pegawai tersebut begitu ya. Apakah itu artinya ada niatan? Ada hal-hal yang dimanipulasi oleh pegawai tersebut? Belum tentu, harus dibuktikan dulu. Makanya jadi yang tadi kalau contohnya hanya salah catat, kita harus membuktikan dulu salah catatnya itu disengaja atau bukan. Nah, ini nyambung dengan topik kita yang ketiga yaitu elemen fraud. Jadi perlu diingat bahwa sesuatu perbuatan bisa dikatakan fraud jika memenuhi keempat elemen ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, hidden. Ada sesuatu yang disembunyikan.
Disembunyikan di sini maksudnya memang sengaja disembunyikan supaya orang tuh nggak tahu dia melakukan sesuatu untuk menguntungkan dirinya, begitu ya. Lalu yang kedua itu ada deception, ada penyalahgunaan, ada penyelewengan, begitu ya, melanggar ketentuan, begitu. Lalu yang ketiga, nah ini niat ini Bapak dan Ibu yang harus dibuktikan bahwa memang perbuatan ini fraud itu harus terbukti niatnya. Karena niat ini tuh biasanya terbungkus dalam suatu modus gitu ya, modus atau upaya penyelewengan tadi begitu. Bisa jadi nanti ada manipulasi dokumen, sengaja memasukkan tanda tangan begitu ya. Jadi harus ada intention ini, dan intention ini susah Bapak dan Ibu untuk dibuktikan, apalagi kalau sampai nanti di proses hukum begitu ya. Ini harus bisa dibuktikan. Dan yang terakhir harus ada damage atau kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau sudah meneliti keempat elemen ini tadi, coba dari yang ketiga hal yang Bapak dan Ibu share ke kita tadi di awal, kira-kira mana yang masuk ke fraud? Yang mana Pak? Betul Pak Ari, yang kedua tadi yang Bapak sebutkan, yaitu ada manipulasi dokumen perjalanan dinas begitu ya. Kenapa? Karena terbukti memang ada niatan. Terbuktinya dari mana? Yaitu tadi ada manipulasi dokumennya gitu ya, untuk supaya dia dapat keuntungan pribadi. Wah, terima kasih Pak Ari, keren banget. Siap. Baik Bapak dan Ibu, sekarang waktunya kita men-summary sesi kita yang barusan sudah kita bahas ya, 3 topik tadi. Jadi Bapak dan Ibu, pertama ingat definisi fraud intinya adalah upaya penyelewengan supaya mendatangkan keuntungan pribadi dan disengaja gitu ya. Lalu ada juga tentang kategori fraud, intinya yang membedakan fraud dari yang lainnya adalah adanya niat begitu ya. Lalu yang ketiga elemen, mari Bapak dan Ibu coba ikuti saya ya. Bapak dan Ibu silakan tautkan tangan Bapak dan Ibu seperti ini, tapi salah satu jari ditaruh di bawah begitu. Nah begini, jadi kelihatan seperti ini. Lalu Bapak dan Ibu coba hitung bersama-sama saya ya. Mulai dari jari yang paling ujung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan? Ada yang 9, oh nggak ada kan ya? 10 ya Bapak dan Ibu ya, karena 1 ada di bawah nih, tetap 10 ya, tidak ada yang 11 juga ya. Oke baik, nah sekarang kita coba hitung lagi tapi dari belakang. Kan tadi kita katanya ada 10, kita coba hitung dari 10 begitu ya. Kita hitung lagi sama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, stop. Berhenti dulu. Lalu coba Bapak dan Ibu hitung sisanya. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, 6 kalau ditambah 5 berapa Bapak Ibu? 11. Nah, jadi maksudnya jadi gimana? Jadi kita jadi 11? Enggak kan? Nah, tapi kenapa kok bisa jadi 11? Nah betul Pak Ari, ada metode yang diubah. Betul, terima kasih, keren banget Pak Ari. Nah jadi disinilah kalau mungkin untuk bisa lebih mempermudah Bapak dan Ibu untuk mengingat elemen fraud gitu ya, dengan cara melakukan tadi peragaan tadi. Yang pertama bahwa fraud itu harus tersembunyi. Tadi gimana? Apa yang disembunyikan? Betul Bu Eli, jadi ada jari yang disembunyikan tadi ya. Lalu yang kedua ada deception atau penyelewengan. Betul Pak Ari, ada metode yang diubah. Betul tadi. Nah terus yang ketiga itu intention, jelas pasti itu adalah berniat banget tadi mengubah metode itu ya, supaya akhirnya menguntungkan, punya jari 11 begitu ya. Dan yang terakhir ada damage. Pastinya kita dengan mengakui jari kita 11 akan mungkin mendatangkan kerugian bagi pihak lain begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ya semoga tadi peragaan tadi bisa lebih membuat Bapak dan Ibu memahami ya apa itu fraud begitu ya. Dan kali ini, sesi kita kali ini akan saya tutup dengan salah satu quote dari Nassim Nicholas Taleb. If you see fraud and you do not say fraud, then you are a fraud. Baik Bapak dan Ibu, sekian sesi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi setelah istirahat ya, untuk membahas fraud profiling. Nah, pelaku fraud seperti apa biasanya begitu ya, menarik ya. Baik, sekian dari saya untuk mengakhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.